Biksu muda, sendirian berlatih di sini? Sendirian berlatih? Kesepian kan? Bagaimana kalau Dinda menemanimu berlatih? Kasar sekali kamu. Kamu dorong Dinda sampai jantungku sakit. Sakit di sini. Pijatkan untukku dong. Pil tonik sempurna. Kekurangan apa, dilengkapi apa? Bagaimana cantik? Mau coba satu? Biksu muda, kamu jahat. Murid durhaka, kamu benar-benar bikin aku kesal. Guru, aku salah apa lagi? Salah apa? Ini orang yang berjodoh, khusus kucarikan untuk cobaan cintamu. Tapi kamu malah usir semua. Kamu seorang perjaka yang tak paham cinta. Mana bisa naik menjadi abadi? Pergi, kalau belum pacaran dengan 99 wanita tercantik. Jangan pulang. Apa? Bukankah ini seperti jagoan turun gunung cari istri di drama pendek? Guru, aku tidak mau. Berlatih di gunung tak terasa waktu. Sekejap sudah 20 tahun lebih. Entah bagaimana keadaan keluarga. Ayah, aku pulang. Nak, ayah minta maaf padamu. Apa yang terjadi? Aku Kau Adrian Saputra? Mulai hari ini, kau adalah suami Citra Wijaya. Aturan menikah masuk keluarga Wijaya akan kujelaskan baik-baik. Menikah masuk keluarga istri. Waduh, nak ayah gagal investasi. Utang menumpuk. Dan kau kujual ke Citra Wijaya, Presiden Direktur Grup Wijaya, untuk jadi menantu numpang. Apa? Ini kan seperti di drama pendek. Diinjak-injak ibu mertua, dimaki sahabat istri, bahkan diselingkuhi istri sendiri. Menantu numpang yang payah itu. Aku tak setuju. Nak, Maaf ya, minggir dulu. Pria macam apa ini? Berani-beraninya pilih-pilih? Menolak citra kami? Renda hitam. Berani menolak citra? Hari ini akan kuhadar kau baik-baik. Lepaskan. Awas. Bajingan. Hari ini pasti Cukup, Rani. Adrian, aku tak sabaran. Sekarang juga setuju jadi menantu kami? Atau kau kuborgol, dikerjakan terus, sampai kita punya 3 anak? 3? Yang benar saja, wanita di kaki gunung, sebegitu galaknya. Dari gayanya, dia anggap aku ternak, tak mungkin jadi menantu numpang. Seumur hidup takkan jadi. Cari orang lain saja.
Aduh, Adrian. Ayah berhutang pada Presiden Direktur Wijaya 110 miliar rupiah. Kalau kau tak mau, ginjalku akan diambil dan dikirim kerja paksa di tambang. Mana mungkin kau pinjam uang sebanyak itu? Kau latihan di gunung kan butuh biaya? Belum lagi hutan yang kau rusak, perlu diperbaiki kan? Semua itu butuh uang. Jangan-jangan, walau aku tak hura-hura, jika dijumlah semua, bisa capai 110 miliar juga. Tak heran guru buru-buru suruh aku turun gunung. Ternyata begitu dana terputus, hubungan pun buyar. Adrian, ayah sudah tua begini. Kasihanilah ayah. Tolong selamatkan ayah. Tolong selamatkan ayah. 110 miliar rupiah pun bisa melumpuhkan jagoan. Kalau saja pil tonikku laku, mana mungkin aku terpuruk begini. Sudahlah, jalanin aja dulu. Baik. Menantu numpang ya, menantu numpang. Aku setuju. Tapi Presiden Direktur Wijaya, jangan main-main ya. Bagus. Tenang saja, Presiden Direktur Wijaya. Anakku itu mantap betul. Siapa coba pasti tahu. Puas deh. Nilai lebih. Ayo, Ya, Mau apa? Sekarang mau dicoba Presiden Direktur Wijaya? Presiden Wijaya, tak perlu segitunya. Presiden, saya menyesal. Saya tidak jadi pergi, Presiden. Presiden, jangan begini. berani permata. Bungkam dia. Turunkan saya. Sari Lestari. Siapkan segera untuknya 9.999 bahan tonik untuk direbus. Malam ini saya mau uji kualitasnya. Baik, Nona Muda. Saya segera siapkan. Ada urusan di perusahaan. Saya duluan pergi. Kamu lihat-lihat saja di sini. Sebaiknya kamu jangan macam-macam. Tunggu saya pulang malam nanti. Baru saya urus kamu. Memang pantas seorang presiden direktur. Rumahnya mewah sekali. Kenapa ada pria di villa ini? Kamu siapa sebenarnya? Bagaimana kalau kamu rapikan dulu? Baru kita ngobrol. Berani sekali kamu bilang? Cepat balik, jangan lihat. Baju saya ada di sofa. Cepat lempar ke saya. Sudah? Masih ada satu lagi? Di mana? Cari saja, pasti ketemu. Yang benar, ini bisa disebut baju. Kau siapa? Kenapa ada di villa kakakku? Apa kau mau merampok? Jangan tuduh orang baik sembarangan. Yang merampok kakakmu. Dia yang bawa aku ke sini, jadi menantu yang masuk keluarga istri. Bohong, kakakku. Tak mungkin begitu. Bohong atau tidak, kau sendiri tahu. Dia bahkan bilang mau kasih aku minum sup tonik. Dan suruh aku tunggu dia malam ini. Kau... Ah, wah, gadis ini ternyata kena racun dingin. Untung ketemu aku. Kalau tidak, kau celaka. Tahan, aku usir racunmu. Apa yang kau lakukan? Hidung belang. Lepaskan nona muda kedua kami.
Komandan, ada pria di sini mengganggu nona muda. Kami tak bisa mengendalikannya. Cepat ke sini. Ada apa? Si brengsek itu pegang nona muda terus. Entah mau apa, kami sama sekali tak bisa mendekat. Racun dingin nona muda kambuh harus segera diobati. Kalau ditunda bisa bahaya. Kau beritahu Presiden Direktur Wijaya, suruh dia cepat kirim orang. Untuk dia semua serang bersama. Tak percaya kami sekelompok kalah sama dia sendirian. Halo Presiden Direktur Wijaya, ada orang masuk ke villa. Orang apa? Kau, jangan mendekat. Aneh sekali. HP-mu ku kembalikan. Racun dinginku, bukankah kambuh? Kok tiba-tiba sembuh? Dasar brengsek. Kau brengsek! Hei, ngomong ya ngomong. Jangan main tangan. Orang terhormat pakai mulut bukan tangan. Cewek juga nggak boleh. Kau brengsek! Pasti waktu aku pingsan tadi, kau melakukan hal itu padaku. Hal apa yang kulakukan? Masih pura-pura bodoh. Racun dinginku cuma bisa diredakan energi matahari murni. Sekarang racunku sudah hilang. Pasti karena kau... Racun dingin di tubuhmu kutahan dengan daya spiritual. Aku bahkan tak sentuh kau sedikit pun. Jangan asal tuduh. Kau serius? Beneran nggak? Kamu rasain sendiri aja. Nanti juga tahu. Iya juga ya. Aku memang nggak merasa sakit di mana-mana. Hanya tubuh matahari murni yang bisa meredakan racun dinginku. Kalau begitu, cuma pakai daya spiritual, kau sudah redakan racunku? Jangan-jangan kau adalah tubuh matahari murni yang legendaris itu? Dan itu juga perjaka kelas dewa, yang energinya belum bocor sama sekali di atas 25 tahun? Memangnya perjaka kenapa? Perjaka ganggu kamu? Kalau masih panggil aku perjaka, bakal kuhajar kau. Hah! Ini tubuh matahari murni? Hangat sekali, aku ingin... Lepaskan aku. Kalau tak kau lepaskan, aku panggil orang. Mau apa kau? Jangan mendekat. Aku peringatkan kau. Kalau kau berani usil pada adik iparmu, aku akan laporkan ke kakak. Dia akan menghajarmu. Baik, aku mengerti. Suruh mereka mundur dulu. Racun dingin Nadia kambuh lagi? Apa? Adrian Saputra ada di sana? Menurut Satpam, Adrian entah berbuat apa pada Nadia, lalu Nadia langsung sembuh. Bahkan beberapa Satpam kita, tak satu pun yang bisa mendekati Adrian. Satpam-satpam itu kan jago kelas atas yang sengaja kita datangkan. Satu bisa setara, 20 orang dewasa. Tapi dengan mudah mereka dilibas. Tampaknya pria ini benar-benar harta karun. Kalau begitu, sepertinya barang ini malam ini bisa dimanfaatkan. Tuan Muda Saputra, Nona Sulung menyuruhku antar tonik untuk Anda. Kuat sekali. Kamu baik-baik saja? Maaf ya, ini refleks alami saya. Saya kira ada yang nyerang diam-diam. Keras dan besar. Jangan gitu. Laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak. Pantas saja Nona Sulung suka kamu. Bahkan saya pun tak tahan. Kamu bilang, kenapa sih Citra Wijaya ini harus punya anak sama saya? Apa saya ini harta rebutan sampai sepopuler ini? Tentu saja karena... Dekat sini dong, ganteng. Biar ku beritahu diam-diam.
Kalian lagi ngapain? Kalian lagi ngapain? Kamu ini kenapa pakai baju kayak gini? Tanganmu masih pegang-pegang. Sari Lestari, dia orang saya. Tadi kamu ngapain? Nona Sulung, saya tidak melakukan apa-apa. Tadi masuk mau membawakan sup untuk Tuan Muda Adrian. Tak sengaja terjatuh. Tuan Muda Adrian menolong saya. Waduh, ternyata cewek sok polos kelas kakap. Saya cuma seorang pelayan biasa. Mana berani mengkhayal suami Nona muda? Tapi tadi saya jelas-jelas lihat. Sudahlah, apa karena baju saya masih kurang cantik? Kalau tidak, kenapa Adrian tidak mendekati saya? Cepat-cepat kabur sekarang. Mereka seharusnya tidak sadar, kan? Berdiri. Adrian, cepat katakan. Saya sama Sari Lestari. Siapa yang lebih cantik? Saya... Siapa yang menembak? Kalian lihat kemana? Senjata api kan tidak ada di sini. Ayo pergi lihat. Citra, aku cinta padamu. Menikahlah denganku. Kok dia lagi... Citra Wijaya, menikahlah denganku. Aku tahu kamu di rumah. Beri aku jawaban. Aku akan terus menunggu. Aduh, bukankah ini pengejar fanatik Presiden Direktur Wijaya? Iya, betul. Dasar si bocah ini, mengandalkan kekuasaan dan kekayaan keluarganya, sudah lebih dari setahun mengganggu Nona Sulung. Susah sekali diusir. Wah, orang macam ini, bukankah dia itu tokoh klasik dalam cerita pendek, si mantu yang masuk keluarga istri, dipaksa menikahi anak orang kaya? Bagaimana kalau orang ini kuserahkan padaku? Aku bantu usir dia. Lalu tentang perjanjian kita sebelumnya, 3 anak yang kita janjikan, jadi kurangi 1 saja. Masih sempat bicara ini? Kau tahu siapa dia? Dia adalah putra Grup Pratama, salah satu dari 4 keluarga besar di kota Aruna. Bima Pratama. Dengan kekuatannya, dia bisa menghancurkanmu dengan mudah. Kalau dia tahu kau di sini, kau tamat. Meski aku dipaksa jadi menantu numpang, aku bukan suami pengecut, seperti di film. Lagi pula, aku perlu memahami cinta. Biarlah dia jadi latihanku. Tenang saja, aku akan usir dia, untukmu sekarang. Aku jamin, dia tak akan berani ganggu kau lagi. Citra, nikahlah denganku. Aku tahu kau di rumah. Berilah aku jawaban. Akan kutunggu terus. Citra, kaulah hatiku. Kaulah jiwaku. Kaulah segalanya bagiku. Citra. Kau tanya minum apa? Aku ingin cinta abadi bersamamu. Citra, apa yang kurasakan? Aku merindukanmu sampai gila. Tuan Muda Pratama ini sungguh sangat setia. Selama setengah tahun, hujan atau panas, rutin datang melamar. Ya, apa boleh buat? Grup Pratama ini sangat berkuasa, pengaruhnya sangat kuat. Nona muda kita tak mungkin berani melawan. Hei Tuan Adrian, mau kemana? Aku mau usir orang. Tuan Adrian, jangan pergi. Zhao Tianyu ini mengandalkan kekuatan keluarganya, setiap hari mengganggu nona muda kita. Tak ada yang bisa berbuat apa-apa. Lihat di belakangnya, para pengawalnya itu, semua jagoan. Kamu pasti tak bisa kalahkan dia. Citra Wijaya cari aku jadi menantu. Apa cuma buat hadapi dia? Santai, cuma segini orangnya. Aku urus dengan mudah. Tuan Adrian. Citra, bunganya. Buang sampah sembarangan, ganggu ketenangan warga. Denda Rp1.100.000. Kamu siapa? Potong bungaku, lalu minta uangku? Kamu gila miskin ya? Ini kan keluarga Wijaya. Pria tak boleh masuk ke keluarga Wijaya, tak tahu. Kamu bisa masuk gimana? Aturan itu mati, tapi orang hidup kan? Aku menantu Citra Wijaya. Tentu saja bisa keluar masuk bebas. Tuan Pratama, Citra Wijaya tak tertarik padamu? Tolong depannya, jangan ganggu dia lagi. Kalau tidak, jangan salahkan aku tak berbaik hati. Tak berbaik hati lagi? Tahu aku siapa? Tahu ayahku siapa? Awas ku buat kau. Tak bisa cari makan di kota Aruna. Siapapun kamu, aku tak peduli. Bagaimanapun juga aku, masih lebih baik daripada kata busuk yang ngarep dapetin angsa.
Hah, ngapain bengong? Serang dia! Ternyata cowok ganteng ini. Lumayan juga ya. Kau. Jangan berani-berani sentuh aku. Dengar ya, ayahku tak akan membiarkanmu. Cuma bisa nyebut ayah mulu. Dasar pengecut. Mau mengejar Citra lagi? Ada masalah dikit, langsung sembunyi di belakang ayah, kayak kura-kura. Aku aja malu liatnya. Jangan ngomong kosong. Sekuat apapun kau, mana bisa lawan senjata api? Sial! Bima bawa senjata api. Adrian pasti tak sanggup lawan. Seharusnya tadi di kamar. Tuh. Aku bantu Nona tahan dia. Langsung santap aja. Sayang sekali. Gue gak percaya tinjumu lebih cepat dibanding senjataku. Apa? Mustahil. Renyah. Rasanya kayak ayam. Lumayan enak. Kebetulan, gue gak percaya kau bisa tangkap lagi. Coba lagi. Cuma gitu doang. Nona sulung benar-benar dapat barang langka. Pasti senjatanya yang bermasalah. Cepat gantiin senjata. Kali ini kau pasti mati. Matilah. Nah, sekarang mati kan? Ini senapan mesin putar kelas militer. Senapan mesin putar. Jangkauannya jauh banget. Baja aja bisa kubikin. Kayak saringan. Kalau dia masih hidup, kepalaku kuberikan. Buat main bola. Oke, aku ingat kata-katamu. Kau masih hidup? Ini senapan mesin putar kelas militer. Senapan mesin putar. Kamu sama sekali tak terluka. Senjatamu ini lembek sekali ya. Ini senapan mesin putar kelas militer ini. Kau remuk pakai tangan? Aku ingat tadi kau bilang, asal aku tak mati, kau akan memenggal kepalaku untuk kujadikan bola. Sekarang, waktunya tepati janji. Aduh, bang. Aku salah. Aku takkan berani lagi ganggu Citra Wijaya. Kumohon ampuni saya. Jangan injak. Lepaskan aku kali ini. Ingat baik-baik, jangan lagi seperti lalat mengganggu Citra Wijayaku. Kalau berani mendekatinya lagi, bukan cuma senjata yang kuremukkan. Paham? Siapa kau? Namaku Adrian Saputra, ingat. Aku takkan membiarkanmu. Tunggu saja. Aku pasti kembali. Bang, mobilmu tak dibawa? Jadi ini orang yang kau cari. Untuk hadapi 4 keluarga besar, lumayan juga kemampuannya yang kau punya. Tapi, di belakang Bima Pratama, ada grup Pratama. Entah, Adrian melawan dia demi aku. Ini rezeki atau musibah? Lagi pula, dia bahkan tak tahu kebenarannya. Kebenaran apa? Kamu terlalu cepat. Ya, mau bagaimana lagi? Kemampuanku terlalu hebat. Presiden Direktur Wijaya. Aku sudah bantu usir dia. Pergi. Permintaanku itu bisa dikabulkan, kan? Masalah anak dibicarakan nanti. Yang penting kamu sudah benar-benar musuhi Bima Pratama. Dia takkan mudah melepaskanmu. Dan keluarga Pratama juga takkan tinggal diam. Adrian, kamu sudah tak bisa mundur lagi. Tidak peduli. Aku ini tak pernah menoleh ke belakang. Utang ayahku 110 miliar rupiah. Bisa dianggap lunas semua? Tentu saja. Tidak. Citra Wijaya. Jangan keterlaluan. Kami yang dari mantu yang masuk istri juga punya harga diri. Jangan cuma suruh kuda lari, tapi tak kasih makan. Aku sudah bantu usir dia. Pergi. Kamu harusnya beri imbalan. Kasih kompensasi. Baiklah. Kalau begitu kita lanjutkan hal tadi. Biar kulihat harga dirimu seberapa. Ganteng,
layani Nona Sulung dengan baik ya. Aku peringatkan kamu, jangan macam-macam. Hari ini biar kulihat. Kemampuanmu, pantas atau tidak, dengan harga dirimu. Aku belum siap. Aku belum siap, Presiden Direktur Wijaya. Jadi menantu numpang hidup sungguh sengsara. Susah payah kerja semalaman. Akhirnya harga diri cuma tinggal Rp440.000. Ini makan tas banyak hasil jualanku. Dengan pil tonik sempurna. Hidup sengsara begini. Kapan berakhirnya? Tampan, kamu sudah bangun? Citra Wijaya pergi ke kantor sejak pagi. Dia pesan khusus agar kamu bebas di rumah. Tentu saja, kalau tak mau bebas di rumah, bisa juga bebas bersamaku. Jangan. Aku masih ada urusan. Aku pergi dulu. Sayang sekali, masih ada waktu lain. Ayah, aku pulang. Aku pasti masih belum sadar. Anakku yang baik. Ayahmu ini utangnya terlalu banyak. Aku kabur dulu. Jaga baik-baik Presiden Direktur Wijaya. Cepat lunasi utang ayah. Dari ayah yang menyayangimu. Apa benar? Ayah pindahkan rumah sampai bersih sekali. Benar-benar menjual anaknya. Habis-habisan. Tak menyisakan sedikit pun harapan. 200 sehari. 110 miliar rupiah. Kalau dihitung, 57.490 hari lebih. Dikonversi, 684 tahun. Raja Monyet saja cuma tertekan, 500 tahun. Aku lebih lama darinya. Tidak. Aku harus cari penghasilan tambahan. Masa harus benar-benar ditekan wanita seumur hidup? Adrian Saputra si brengsek itu, dan Citra Wijaya si manis itu, gua nggak bakal lepasin lo. Bima Pratama. Masalah muncul, kamu cuma bisa pulang dan melampiaskan amarah di barang? Kakak. Gampang banget emosinya. Gimana mau jadi tuan muda kedua keluarga Pratama? Kok kakak ada di sini? Kak, hari ini gue dipermalukan banget. Citra Wijaya itu entah dari mana. Dapat menantu numpang. Dia bantai semua bodyguard yang gue bawa. Semua bodyguard dibantai habis? Iya, beneran. Si brengsek itu, dia kayak monster. Dia bukan cuma remas peluru pakai tangan kosong, tapi juga menemukan senapan mesin puter gue. Cuma pakai satu tangan. Itu kan senapan mesin puter kelas militer. Gue. Dia cuma remes dikit gitu. Langsung hancur. Menarik juga. Namanya siapa? Gue yang mau temui dia langsung. Kak! Ini urusan gue sama Citra Wijaya. Kalau kakak sebagai kepala keluarga, ikut campur, nanti tersiar kabar. Tuan muda kedua, Pratama rebut cewek, masih minta bantuan kekuatan keluarga, nanti malu dong. Si Adrian Saputra ini, ngatain senjata gue lembab kan? Gue mau cari Tuan Macan. Gue patahin burungnya. Gue serang bagian itu aja. Kota Aruna Awan Mimpi. Kota Aruna Awan Mimpi. Perguruan abadi bangkrut. Guru tak tahu malu, doyan hura-hura. Utangnya 110 miliar rupiah. Kabur bawa murid perempuan. Aku tak punya cara lain. Cuma bisa jual obat dewa buat lunasi utang. Harga asli 9.990 sekian. Sekarang cuma 220.000 rupiah. Yang lewat sini, jangan sampai dilewatkan. Bos, di mejamu ini kosong melompong. Obat apa yang kau jual ini? Yang kujual, pil tonik sempurna. Makan apa, sembuh apa? Bagaimana satu butir langsung manjur? Bercanda apa? Mana ada obat yang bisa sembuhin semua?
Ini pasti obat palsu. Berapa harganya, bos? Di sini, uang bukan patokan. Hanya jodoh. Aku mau lihat siapa yang mau beli obat palsu. Aku coba satu. Baik. Ini dia. Ini bukannya coklat malt bulat? Iya, bos. Keterlaluan. Di supermarket, Rp55.000 dapat satu kantong besar. Kau jual Rp220.000. Jelas-jelas nipu orang. Apa coklat malt bulat? Ini pil tonik sempurna. Makan apa sembuh apa? Kamu ngerti apa? Aku mau lihat coklat malt bulat ini, bukan, pil ini, memang ada efek apa. Ini jelas obat palsu. Penipu, kembalikan uangku. Aneh ya. Obat buatanku dulu. Bagaimanapun juga, pasti manjur. Jangan-jangan sejak turun gunung, aku mandi terlalu sering, sampai energi matahari murniku hilang. Kamu, ini, obatku ini manjur, kok malah mukul? Ini namanya perusahaan rumah sakit. Maaf, Bang. Nggak nyangka efeknya sehebat ini. Bang, aku juga mau beli. Sudah kubilang, obatku ini cuma untuk orang yang berjodoh. Aku ngerti. Mau cari perhatian cewek kan? Sok-sokan mistis gitu. Bang, jangan cuma tunjukin ke cewek. Coba lihat aku dong. Kan kamu buka usaha. Nggak boleh pilih-pilih pelanggan. Oke deh. Bayar dulu. Santai dulu. Coba lihat dulu. Aku punya masalah apa? Jangan sampai salah tebak. Siapa tahu kamu tabib sakti. Atau cuma penipu. Kamu yakin mau kukatakan di depan umum? Aku orangnya jujur dan terbuka. Nggak ada yang perlu ditutup-tutupi. Justru kamu. Jangan-jangan cuma tukang tipu. Nggak bisa nebak ya. Matamu hitam kebiruan, bibirmu pucat, yin berlebihan yang kurang. Intinya, Mas ini ginjal lemah. Mas ini ginjal lemah. Anak muda kelihatan gagah. Tapi ternyata badan besar tapi tenaga loyo. Pantasan muka kelihatan gak sehat. Ternyata ginjal lemah. Kau bilang siapa yang ginjal lemah sialan? Berani ngomong sembarangan di sini? Kau yakin aku hari ini bakal hancurkan lapak palsumu? Bubar. Aku bisa obati. Tabib sakti? Maksudku. Ayah angkat. Tolong aku. Sudah kubilang, di sini cuma jual ke yang berjodoh. Bos, aku mau yang buat rambut rontok. Bos, ada yang buat mencerahkan kulit. Bos! Jangan buru-buru, sabar. Satu-satu. Tabib muda sakti, tolong periksa saya yang tua ini. Saya tadi memperhatikan cara Anda mendiagnosis. Unik sekali caranya, tepat sasaran. Cukup menarik. Bagaimana kalau periksa saya juga? Lihatlah tulang tua ini. Ada masalah apa tidak? Tak perlu diperiksa. Hari ini, Anda pasti mati. Hari ini, Anda pasti mati. Bocah kurang ajar. Kau ngomong apa? Kau yakin aku? Jangan lancang. Bos, Anda salah kira. Wajah Bapak ini segar, suaranya lantang. Jelas-jelas wajah panjang umur. Masa bisa mati hari ini? Iya, bapak ini energinya terlihat sangat kuat. Lebih sehat dari anak muda. Nah, jangan-jangan lihat beliau berpakaian bagus. Ditemani pengawal, lalu mau cari mangsa besar, minta bayaran lebih ya. Anak muda, kau bilang aku akan mati hari ini. Tapi apa dasarmu? Karena aku ini tabib sakti. Cukup. Kurasa kau cuma penipu jalanan. Kau tak tahu siapa? Kakekku ini? Kakekku selama ini terus dirawat dengan ramuan rahasia keluarga, ditambah minum ginseng 1000 tahun, dan jamur lingzi ratusan tahun untuk memperkuat organ dalam. Kesehatannya sangat prima. Kau berani mengutuknya? Kau cari mati. Betul. Aku punya metode rahasia keluarga untuk memperpanjang umur. Sekalipun sekarang, aku sudah diambang kematian. Dengan ramuan rahasia ini, aku masih bisa bertahan. 3-5 tahun lagi. Kurasa kau salah diagnosa hari ini. Kakek, tahan. Cepat panggil ambulans darurat. Hubungi juga dokter pribadi keluarga. Tunggu. Jangan buang-buang tenaga. Racun dalam tubuhnya sekarang sudah menyebar ke seluruh organ dalam.
Dan lagi, sebagian besar rohnya sudah meninggalkan tubuh. Jika dia dipindahkan sekarang, atau terlalu banyak dirangsang, hanya akan mempercepat kematiannya. Dewa pun tak bisa menyelamatkannya. Omong kosong. Kesehatan kakek selalu baik-baik saja. Atas dasar apa kau bilang dia keracunan? Tak usah peduli dasarnya apa. Aku bilang keracunan, ya keracunan. Jika kau masih ingin dia hidup, baringkan dia di sini. Kamu cuma pedagang, penjual obat palsu. Dipikir pujian orang, bikinmu jadi tabib sakti? Punya izin praktik medis? Ku kasih tahu sekali. Cepat minggir! Kalau pengobatan tertunda, kau sanggup ganti rugi? Banyak omong. Kamu, Astaga, mereka semua dikunci gerak. Langit bumi asal gaib, segala energi adalah akar. Tertempat dalam banyak bencana, tebukan kesaktianku. Dalam dan luar ke dalam, hanya jalan suci yang tinggi. Selimuti tubuhku bersinar emas. Panggil roh kembali ke tubuh, usir racun dan kembalikan nyawa. Jangan lihat lagi. Kau pingsan tadi, hampir habis riwayatnya. Akulah yang selamatkan kau. Terima kasih anak muda. Hari ini kalau bukan kau menolongku, saya yang tua ini pasti celaka. Budimu menyelamatkan nyawa, tak bisa kubalas. Saya bersedia beri imbalan besar. Imbalan besar tak usah. Aku cuma sementara, pertahankan nyawamu. Racun di tubuhmu, sumbernya masih ada. Dalam 7 hari, kalau tak dibasmi tuntas, kau tetap tak bisa selamat. Racun? Saya selalu hati-hati jaga kesehatan dan tak pernah musuhi siapapun. Bagaimana bisa keracunan? Kau kepala keluarga Halim Surya Halim. Sejak umur 20, kau ambil alih bisnis keluarga. Di umur 40, grup Halim, kau dorong jadi nomor 2 dari 4 keluarga besar. 5 tahun lalu, kau mulai latih ilmu rahasia keluarga untuk perpanjang umur. Kau juga punya cucu yang tampak sangat berbakti, namanya Rio Halim. Benar kan? Bagaimana kau tahu? Aku tak cuma tahu itu. Aku juga tahu, cucumu yang berbakti itu, Rio Halim, telah mengutak-atik makanan dan ramuan rutinmu. Racun di tubuhmu adalah ulahnya. mana mungkin? Tuan muda kami paling berbakti. Setiap hari ia sendiri yang sajikan ramuan, sambil selalu tanya kabar. Mana mungkin ia meracuni? Jangan asal mengadu domba di sini, kata kotor. Percaya atau tidak, terserah. Anak muda, bukan aku tak percaya padamu. Tapi ini urusan besar, harus diselidiki tuntas. Jika benar cucuku, yang tak tahu diri bermasalah, aku bersedia menjadi sahabat lintas usia denganmu. Sumber daya keluarga Halim ke depannya bisa kau gunakan. Baik-baik. Tapi kuingatkan, kau tak mati hari ini, ia pasti akan bertindak lagi. Ramuan dalam guci ini bisa jaga kau selama 7 hari. Setelah 7 hari, selenggarakan jamuan ulang tahun panjang umur untuk keluarga. Undang semua anggota inti keluarga. Saat itu aku akan datang sendiri. Bantu kau cari pelaku sebenarnya. Apakah dia atau bukan? Langsung akan ketahuan di tempat. Baik, 7 hari lagi, keluarga Halim akan menyambut dengan hormat. 7 hari lagi, keluarga Halim akan menyambut dengan hormat. Cucu sendiri tega berbuat jahat. Orang kaya punya masalahnya sendiri. Tabib, saya mau obat rambut rontok. Saya mau yang mencerahkan kulit. Tabib, Baik-baik. Saya jual obat, bukan jual diri. Ibu, mau apa? Cukup. Bapak, orang tadi bisa langsung tahu siapa Bapak. Bahkan dengan mudah mengalahkan saya dan Eko. Bukan orang biasa. Kenapa dibiarkan pergi? Jangan-jangan Dia ini bukan cuma ahli pengobatan, ilmu bela dirinya juga luar biasa. Tenang saat ada masalah, sangat matang. Bakat langka seperti ini harus dijalin baik, jangan dimusuhi. Saya ingat, Maya sudah 20 tahun. Kalau ucapannya benar, pesta 7 hari lagi bisa jadi kesempatan untuk menjodohkan mereka. Nona akhir-akhir ini sibuk berlatih di perusahaan. Katanya sudah berapa hari tidak pulang. Kalau tahu Bapak mau menjodohkannya lagi, pasti marah lagi nanti. Maya, baik hati, pintar, dibanding Rio, lebih cocok meneruskan bisnis keluarga.
Sayangnya, dia perempuan. Jika jadi penerus, mungkin banyak hambatan. Lalu Rio, benarkah Tuan curiga? Dia kan cucu Tuan. Hati orang sulit ditebak. Apalagi di keluarga kaya. Karena uang, banyak hal buruk terjadi. Saya sudah sering lihat. Awasi Rio dulu. Biarkan biasa. Jangan membangunkan kewaspadaan lawan. Ya, Oh ya, keluarga Wijaya, ada kabar baru? beberapa hari lalu, Bima Pratama melamar Citra Wijaya. Tapi diusir, keluarga Pratama tutupi. Tak tahu detail. Tapi sudah ada desas-desus menantu keluarga Wijaya yang beraksi. Menantu. Citra Wijaya ini memang cerdik ya? Keluarga Pratama ini di antara 4 keluarga besar, peringkatnya nomor 1. Kekuatannya sangat tangguh. Citra tidak memilih Bima Pratama, malah memilih menantu numpang. Justru karena keluarga Pratama nomor 1, baru tidak bisa memilih Bima Pratama. Keluarga kami Halim, walau peringkat kedua, tapi pondasinya kokoh, berjalan mantap. Keluarga Santoso ketiga, tapi warisannya dalam, akar sejarahnya panjang. Hanya keluarga Wijaya, dulu karena konflik internal, kehilangan kesempatan berkembang, hampir tersingkir dari jajaran 4 keluarga besar. Beberapa tahun terakhir, hanya Citra satu-satunya, keturunan yang menonjol. Kalau benar memilih Bima Pratama, mungkin 4 keluarga besar akan jadi 3 keluarga besar. Oh, begitu rupanya. Bertahun-tahun ini, keluarga Pratama berlagak jagoan, suka bertindak sewenang-wenang. Bima Pratama itu lebih-lebih dimanjakan keluarga Pratama, sampai keterlaluan. Kali ini dihajar habis oleh menantu keluarga Wijaya. Pasti tidak akan terima begitu saja. Mungkin masih akan ada masalah. Awasi saja. Kalau ada perkembangan, langsung laporkan padaku. Siap. Kalau Rio benar-benar bermasalah, mau tak mau harus bayar mahal untuk mengundang anak muda Adrian jadi menantu keluarga Halim. Hari ini jual 28 pil. 1 pil 220.000. Berarti totalnya 6,16 juta rupiah. Nanti aku juga punya tabungan pribadi. Hei kamu. Kamu yang namanya Adrian ya? Iya, kenapa? Sudah tiba di kota Aruna, bertemu Tuan Macan seperti saya. Cepat sujud dan beri salam. Betul. Wilayah sini dijaga Tuan Macan kami. Siapa yang bertemu harus beri hormat. Kalau kamu tahu diri, sujud dan beri dia sujud 3 kali. Mungkin hari ini Tuan Macan lagi senang, bisa ampuni nyawamu. Sujud. Kalian ini siapa? Bisa suruh aku sujud? Tuan Macan, kurasa cuma kucing kecil. Selain suara keras, tak ada keahlian lain. Bocah, masih berani lancang? Rupanya harus kuberi pelajaran. Kamu anggap Tuan Macan ini nama kosong? Kau ini rupanya memang punya kemampuan. Pantas ada yang bayar 110 juta rupiah untuk 3 kakimu. 110 juta? Bima Pratama yang minta tolong ya. Selain dia yang tak berguna, tak ada orang lain. Tuan Muda Pratama yang cari saya. Tapi aku, Tuan Macan, punya aturan sendiri. Aku paling hargai orang yang punya kemampuan. Bagaimana kalau begini? Aku hanya lumpuhkan burungmu. Begitu, kau tak akan kesulitan jalan dan juga bisa putuskan niatmu merebut wanita dari Tuan Muda Pratama. Bagaimana? Kupikir, kalian pria di kota ini sungguh lucu. Sendiri payah, tapi iri pada yang kuat. Mau lumpuhkan burungku? Kalian tak lihat diri sendiri? Bercerminlah dulu. Kalian pantas? Baik-baik tak mau, maunya dipaksa. Memang mau cari mati. Aku tak mau minum apapun. Kalau mau gebuk, cepatlah. Jangan banyak cincong. Aku masih harus pulang makan. Orang terakhir yang bicara begitu padaku, rumput di makamnya sudah setinggi 2 meter. Rose! Habiskan dia. Muda memang enak ya. Langsung tidur. Aku lawan kau. Kucing kecil. Sekarang, pergi dan ambilkan uang itu untukku. Sujud minta maaf.
Aku ambil. Kak, uangnya semua di sini. Ini juga ada 1 miliar 100 juta rupiah dari Bima Pratama untukku. Semua untuk Anda. Aku buta, tak kenal orang hebat. Aku seharusnya tak mendengarkan perkataan Bima Pratama. Kumohon, maafkan kebodohanku. Ampuni aku. Dari awal gini kan baik. Harus dipukul dulu baru nurut. Iya. Dengar ya. Kalau lain kali ketahuan lagi, bantu Bima Pratama. Bukan cuma dipukul, seperti ini. Ngerti? Iya. Saya tak berani lagi. Pergi. Cepat pergi. Minggir. Hasil hari ini lumayan. Langkah lebih dekat ke 110 miliar rupiah. Hahaha. Kamu sore tadi kemana? Jualan buat cari uang, cepat balikin uangnya. Hari ini kerja keras, beli rokok teratai, buat hiburan sendiri. Boleh lah ya. Jangan khawatir. Aku akan cepat lunas. Utang itu, tapi bisa nggak lihat usaha kerasku hari ini? Sebagai pertimbangan, kita punya anak sedikit saja. 1 cukup, oke? Sisa 4.949.704.080. Bukan 28. Lihat caramu cari uang. Cucu kita lahir pun, utangmu belum lunas. Iya, Kak. Jualan gini, kapan bisa lunas? Berapa lama lagi? Jadi menantu keluarga Wijaya kan enak. Makan minum gratis. Nggak perlu kerja keras. Nyaman banget. Iya, si ganteng. Di keluarga Wijaya, aku bisa melayanimu dengan nyaman. Ya sudah. Menantu numpang ya sudah. Terserah kalian. Apa, menantu numpang? Kalian ngobrol apa? Seru amat? Adrian jualan obat, pakai uang simpanan rahasianya. Kamu sibuk seharian, cuma dapat segini? Kata aku kondisimu begini, jual diri lebih menguntungkan daripada jual obat. Mending banyak makan, ginjal tumis kucai. Siapa tahu cepat lunas utangnya. Oke, bahas yang serius. 7 hari lagi, Ketua Dewan Grup Halim, Surya Halim, akan adakan jamuan. Ulang tahun panjang umur. Nanti di kota Aruna, 4 keluarga besar pasti datang. Bima Pratama gagal ngejar kakak. Di pesta pasti cari masalah. Terus sepupu jahat itu, dari dulu nggak suka. Kakak jadi presiden direktur grup Wijaya. Di pesta ini dia pasti mau merendahkan kakak. pantas saja Citra. Mau cari menantu numpang untuk stabilin posisi. Tidak, pesta ini harus kuhadiri. Keluarga Wijaya hampir terlempar dari 4 keluarga besar. Aku tak bisa diam menunggu mati. Keluarga Halim konservatif tak mau ikut campur. Tapi keluarga Santoso pasti datang. Kalau aku bisa dapat kesempatan kerja sama dengan mereka, mungkin krisis keluarga Wijaya masih ada ruang untuk membalikkan keadaan. Krisis keluarga Wijaya. Bisa ku selesaikan. Selesaikan? Pakai uang bayi bilang dapat 4.400.000 rupiah itu? Lebih baik kau tinggal di rumah dan bantu aku punya anak. Lagi pula kau sudah menyinggung Bima Pratama itu. Hati-hati mereka balas dendam. Sudah terlambat. Dia sudah balas dendam sekali. Sudahlah, nanti di pesta ulang tahun, pasti ketemu mereka juga. Nanti baru kita lihat. Bocah Adrian itu, dia bukan manusia biasa. Dia terlalu jago bertarung. Sendirian. Dia kalahkan semua anak buahku. Lebih dari 10 orang. Bunch of useless trash. Aku bayar 50 juta untuk kalian. Tapi menantu numpang yang payah saja tak bisa kalahkan. Berani-beraninya kau laporkan ini padaku. Benar-benar Anda benar. Saya sampah. Tapi anak buah saya, semua terluka. Saya harus antar mereka ke rumah sakit. Bagaimana dengan sisa bayarannya? 440 juta rupiah, kapan ditransfer? Berani-beraninya minta sisa bayaran. Tugasnya saja kau gagalkan. Aku belum minta ganti rugi darimu. Sudah baik hati. Mimpi mau dapat uang lagi. Bos, sekarang gimana? Karena dia nggak mau bayar. Kita ganti cara, bos. Anak kemiskinan mana ini? Baju lusuh gini mau masuk. Kamu ulang tahun panjang umur keluarga Halim. Punya undangan resmi nggak? Sampai berani masuk. Kalau nggak punya, minggir sana. Jangan bikin ribut di sini. Lo ini kan menantu numpang yang payah. Dari keluarga Wijaya, Adrian Saputra.
Orang kayak kamu, yang kelas Terry, mau menyusup masuk jamuan keluarga Halim? Lihat, harus punya ini. Aku beda sama kamu. Aku bisa masuk meski nggak punya ini. Nggak punya undangan? Sok aksi lagi. Nggak punya ya minggir. Jangan ganggu pandangan tamu terhormat. Kalau jamuan Tuan Halim sampai terganggu, kamu sanggup tanggung jawab? Adrian berhenti sok-sokan. Bawa HP jelek? Telepon siapa? Masa ia mau panggil orang? Buat meramaikan barisan? Orang kayak kamu bisa panggil siapa sih? Mending hemat tenaga deh. Aku udah sampai di depan pintu. Sok-sokan atau enggak, sebentar juga ketahuan. Kamu? Anak muda Adrian. Aduh, aku udah nunggu lama. Kenapa masih berdiri di depan pintu? Aku udah dari tadi. Cuma 2 orang ini nggak ngizinin aku masuk. Bangsat. Dia tamu kehormatan yang kuundang. Berani-beraninya kalian halangi. Mulai hari ini, kalian dipecat. Cepat pergi. Silakan, anak muda Adrian. Sudah kubilang tanpa undangan resmi, pun bisa masuk. Dima Pratama, aku hampir sampai di oleh jamuan. Cepat jemput aku. Baik. Kau pasti mati, Adrian. Hari ini kakakku ada di sini. Akan kubuat menderita. Harap bekerja sama dengan keluarga kami. Saya yakin jika kita bersekutu, pasti bisa kerjasama yang saling menguntungkan. Presiden Direktur Wijaya, kekuatan keluarga Pratama di kota Aruna. Anda juga tahu, selama ini cara mereka bertindak sangat arogan. Masalah aliansi ini, biar kupikir lagi dulu. Maaf Pak Bagas. Saya pamit dulu. Adrian, kok bisa masuk? Kok bersama dengan tetua Halim? Lagi? Dulu ku jual padanya pil tonik sempurna. Dia rasa obatku bagus. Jadi diundang ke jamuan ulang tahun ini. Benar. Masa aku bohong? Buat apa? Anak muda Adrian, Anda dengan Presiden Direktur Wijaya adalah... Aku Citra Wijaya, yang membeli menantu dengan harga mahal. Nona muda Wijaya memang selera yang tajam. Sejak awal sudah memperoleh menantu seperti anak muda Adrian. Anak muda Adrian, jamuan ulang tahun sebentar lagi mulai. Saya yang tua ini menghindar dulu. Jelajahi saja. Butuh apa? Katakan saja. Adrian Saputra. Tetua Halim, kesehatanmu belakangan kurang baik. Waktu kau jual pil kecil ke beliau, kau juga harus hati-hati. Kalau sampai terjadi apa-apa, dengan kekuatan keluarga Wijaya sekarang, paling-paling keselamatanmu bisa dijamin. Lagi pula keluarga Pratama datang hari ini. Terutama kakak Bima Pratama, Dimas Pratama, sangat sulit ditangani. Kali ini kau baik, tetaplah di sampingku, jangan berkeliaran. Tenang. Satu-satu ku hadapi, satu-satu ku habisi. Mana perlu sembunyi dari mereka? Kau... Kakek, semoga rezekimu seluas lautan, umurmu sepanjang gunung. Ini patung yang kukirim sendiri, untuk kakek. Semoga kakek suka. Patung gaharu pembawa berkah. Kayu gaharu bernilai miliaran rupiah. Di balai lelang, ternyata dibeli Nona Halim. Anak baik, hadiah ini sangat kusukai. Tingkat kesulitan mengukir kayu gaharu ini tidak rendah. Gadis ini benar-benar bersungguh hati. Kenapa tertarik padanya? Setiap hari hanya tahu main cinta di luar. Mana ada? Punya satu kaos saja sudah cukup melelahkan. Kalau tambah satu lagi, aku takkan kuat. Kak, dia itu Adrian Saputra. Kakek, semoga kakek panjang umur dan sejahtera. Sehat selalu seperti pohon pinus dan burung jenjang. Patung giok ini, ku cari kemana-mana, butuh 3 bulan. Baru dapat harta langka ini. Semoga bawa kakek kesehatan dan keselamatan tiap tahun. Memang Tuan Muda Halim sungguh berbakti sekali. Patung giok ini sekilas, sudah jelas giok putih terbaik. Pahatannya juga sangat mahir. Barang langka seperti ini, mungkin susah dicari walau keliling dunia. Tetua Halim sungguh beruntung. Kayu buruk begini, mana pantas untuk kakek? Kamu! Aduh, sudah. Kalian semua cucu baik kakek.
Cepat biar kakek lihat. Tunggu. Menurutku, patung giok ini bukan barang pembawa berkah untuk ulang tahun, tapi benda beracun yang bisa bunuh orang. Pemuda ini siapa? Berani bicara seperti ini di zaman ulang tahun Tua Halim. Tidak takut diusir? Ini kan barang langka yang susah payah dicari Tuan Muda Halim. Mana mungkin benda beracun? Pemuda ini gila ya. Kamu ngomong apa sih? Benda beracun apaan? Adrian, kamu yakin? Ini kan jamuan keluarga Halim. Kalau kamu salah bicara, bisa-bisa kamu musuhi keluarga Halim? Kau anak kemarin sore, tak tahu apa-apa? Giok ini barang langka yang kucari dari ahli terbaik. Sepotong giok ini bernilai miliaran. Jangan asal bicara. Barang langka dunia, menurutku, ini sengaja dicari sebagai wadah penyimpan racun. Jangan fitnah sembarangan. Oh. Aku paham sekarang, kau cuma masuk untuk makan minum gratis, penipu. Sengaja mengacau di pesta ini, benar kan? Penjaga, cepat usir dia. Siapa berani? Dia tamu kehormatanku. Siapa berani usir dia? Anak muda Adrian, kau yakin patung giok ini bermasalah? Yakin. Ini racun langka. Meski hanya sekecil ini, tapi dia akan meresap lewat serat giok dan menyusup, akhirnya masuk ke seluruh organ dalam, bisa merenggut nyawa. Racun ini sama dengan yang kau idap dulu. Ini kan cuman noda hitam biasa? Apa buktimu? Bilang ini racun? Tentu ada. Dan aku bisa membuktikannya. Racun ini akan bereaksi saat bertemu darah keluarga terdekat. Cukup setetes darah dari keluarga sedarah langsung tetua Halim saja. Kalau patung Buddha ini beracun, orang yang berdarah akan langsung keracunan. Tapi kalau tidak beracun, orang itu pasti aman. Kamu bilang ini tidak beracun, berani tidak kamu buktikan sendiri? Kenapa tidak berani? Tapi siapa tahu, di belakang, kamu main curang? Bagaimana kalau darahku diteteskan? Lalu kamu diam-diam berbuat sesuatu pada patung ini? Lalu menuduhku, darah ini tidak akan kuteteskan. Katanya takut aku curang? Sebenarnya, takut ketahuan kan? Kamu bicara panjang lebar, hanya ingin mengadu domba. Aku dengan kakek. Kakek, kamu lebih percaya orang luar daripada cucumu sendiri? Benarkah? Dia tidak berani, aku yang berani. Kakek, keselamatanmu yang terpenting. Meski hanya 1%, risiko tidak boleh. Tuan Adrian, aku bersedia mencoba. Nona Halim, ini bukan urusanmu. Mundurlah. Karena kamu menolak, aku terpaksa membantumu. Kau, ternyata benar-benar kau yang meracuni. Memang ada racunnya. Tuan muda keluarga Halim ini kelihatan sangat berbakti. Tak sangka hatinya begitu jahat. Sampai kakek sendiri pun dijahati. Sungguh wajah mudah dikenali, tapi hati siapa yang tahu? Anak pembawa celaka. Kemalangan keluarga ini. Aduh, racun patung giok ini sangat kuat. Dalam waktu singkat, akan menyerang seluruh organ dalam. Kulihat kondisimu, sekarang ini, sepertinya racun sedang menggerogoti organ dalam. Kalau dalam waktu dekat, tak ada penawar. Yang spesifik, akhirnya seluruh ilmu bela diri lenyap, jadi orang biasa, bahkan bisa jadi cacat. Kak Dimas, tolong selamatkan aku. Racun ini kan kau yang cari. Pasti kau punya penawarnya, kan? Rio Halim, apa yang kau omongkan? Kapan aku memberimu racun? Apa hubungannya denganku? Dimas Pratama, jelas-jelas kau yang bilang. Kalau kau berani bicara lagi, aku punya banyak cara. Buatmu hidup lebih buruk daripada mati. Rio Halim, kurasa aku tak pernah jahat padamu. Kapanpun kau pinjam uang dariku, atau minta ku bantu tutupi. Masalah gila-gilaanmu tak pernah ku tolak. Hah! Tapi kau malah, setelah ketahuan, serahkan semua kesalahanku. Ini namanya membalas budi dengan kebencian. Kakek, aku tahu salah. Aku tak berani lagi. Aku tak seharusnya gelap mata, memberi racun ke kakek. Aku tak mau jadi cacat. Sungguh tak mau. Aku akan berbakti pada kakek. Tolong lihatlah ikatan. Kakek dan cucu kita. Tolong selamatkan aku. Yang harus kau minta bukan aku. Tuan Adrian, tolong selamatkan aku. Asal Tuan sembuhkan aku, apapun akan kulakukan. Tuan Adrian, asal Tuan sembuhkan aku, apapun akan kulakukan. Rio, yang banyak berbuat jahat akan binasa sendiri. Nasibmu hari ini, kau cari sendiri. Pengawal, bawa dia pergi
dan awasi ketat. Mulai sekarang, dia dilarang keluar setengah langkah pun dari keluarga Halim. Jamuan ulang tahun hari ini banyak kurangnya. Kalau tak ada urusan lagi, silakan pulang saja. Kalau kepala keluarga Halim sudah lelah, kami tak akan mengganggu lagi. Permisi. Adrian terkutuk itu. Kalau bukan dia ikut campur, rencana kita sudah berhasil, keluarga Halim ini sudah jadi milik kita. Semua salah dia. Tenang saja. Dia tak akan lama lagi. Walaupun dia dekat dengan keluarga Halim, lalu apa? Di kota Aruna. Bukanlah keluarga Pratama yang berkuasa? Suatu hari nanti, akan kuperlihatkan padanya. Akibat menghina keluarga Pratama. Kakek, apa kakek baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakek masih kuat. Anak muda Adrian, hari ini berkat bantuanmu. Kalau tidak, saya mungkin takkan kulupakan seumur hidup. Mulai sekarang, sumber daya keluarga Halim tersedia untukmu. Saya tak akan bantah. Santai saja. Haha. Pelaku sebenarnya sudah ketahuan. Bisakah Tuan Adrian bantu netralkan racun di tubuh kakekku? Oh, lupa saya. Pil tonik sempurna. Dalam 7 hari, penyakit lenyap begitu minum obat. Terima kasih, Tuan Adrian. Tak apa, Nona Halim. Aku juga lihat bakti yang tulus darimu. Tadi kau tak gentar. Coba racun. Keberanianmu patut dipuji. Nah, cucuku ini, Maya. Sejak kecil cerdas, juga sedikit paham pengobatan. Di rumah, dia buat ruang obat kecil. Kumpulkan banyak kitab kuno pengobatan. Kalau anak muda Adrian tertarik, Maya bisa tunjukkan padamu. Kalian anak muda bisa bertukar ilmu. Lebih baik daripada temani orang tua seperti saya. Tak usah, Tetua Halim. Terima kasih atas tawarannya. Tapi, Adrian juga menantu numpang keluarga Wijaya. Mereka berdua, pria dan wanita lajang. Lebih baik jaga jarak. Menantu numpang. Kamu itu beberapa hari lalu di rumah Wijaya yang menghajar Bima Pratama, menantu keluarga Wijaya? Benar. Anak muda Adrian masih hebat sejak muda. Tapi, kudengar keluarga Wijaya tak adakan pernikahan. Anak muda Adrian ada rencana pindah ke keluarga lain untuk jadi menantu. Tuan Halim, hubungan saya dengan Nona Wijaya sangat baik. Cuma malu mengungkapkannya. Jadi tak ada pernikahan. Ini urusan kami berdua. Tak perlu Bapak khawatirkan. Terima kasih atas perhatian Tuan. Baiklah. Nanti jika anak muda Adrian berubah pikiran, bisa datang cari saya kapan saja. Saya sudah tua, tak tahan diganggu. Saya mau pulang istirahat. Anak muda Adrian dan Nona Halim, silakan santai saja. Tetua Halim, tolong tunggu. Saya ada hal, ingin bicara dengan Bapak. Kau ingin bicara tentang urusan 4 keluarga besar? Ya. Baik, silakan ikut saya. Tuan Adrian memang orang hebat tak suka pamer. Bisa tangkap peluru dengan tangan, juga paham pengobatan. Pantas kakekku. Terus memuji Tuan. Haha. Nona Halim terlalu memuji. Ini semua cuma hal sepele. Hal sepele, tapi bisa selamatkan nyawa kakekku? Tuan Adrian, bagaimana kalau kita tukar kontak? Kalau nanti aku ada masalah, bisa minta saran dari Tuan. Jangan. Nona Halim, aku sekarang ini menantu masuk keluarga istri Citra Wijaya. Tak baik begitu. Menantu numpang saja? Bukan terpaku di keluarga Wijaya selamanya. Tadi Tuan juga dengar, keluargaku juga butuh menantu. Bakat langka seperti Tuan Adrian, aku tak keberatan merebut orang. Tidak usahlah. Tak perlu. Apa yang bisa diberikan Citra, aku juga bisa berikan, bahkan bisa buat Tuan berbalik jadi penguasa. Bagaimana? Pertimbangkan. Nona Halim, aku sudah cocok dengan Citra, tak pikirkan yang lain. Kenapa? Lihat aku, tubuh lebih bagus darinya, sifat lebih baik darinya. Ikut aku, nanti tak perlu lagi, tunduk pada siapapun. Bebas berbuat apa saja. Jangan lihat yang tak pantas. Nona Halim, tolong jaga diri sedikit ya. Kenapa malah takut lihat? Apa Citra Wijaya selalu larangmu melihat? Adrian Saputra, ikut aku. Apa yang kau mau, aku penuhi. Kamu... Kalian ngapain? Kalian ngapain? Apa yang kami lakukan? Presiden Direktur Wijaya tak bisa lihat? Bukan salahku. Dia yang mulai duluan.
Nona Halim, Adrian Saputra adalah suamiku. Tindakanmu ini tidak pantas, kan? Harap jaga sikap. Suami, dia cuman menantu numpang Wijaya saja. Lagi pula kalian bahkan belum mendaftarkan pernikahan. Bisa dibilang suami istri? Kalau belum menikah, mana bisa dibilang merebut? Bisa direbut atau tidak, tergantung kemampuan masing-masing. Nona Halim, keluarga Halim kan? Keluarga terhormat. Meski aku belum daftarkan pernikahan dengan Adrian, bukan alasan untukmu. Jadi orang ketiga, kan? Apa itu orang ketiga? Yang ku tahu, yang tawar tertinggi menang 220 miliar rupiah. Ikut aku buat kamu berbalik jadi penguasa. Bagaimana? Kamu pilih siapa? Itu, kalian berdua, maaf ya. Aduh, aku kebelet pipis. Sangat mendesak. Aku pamit dulu. Citra. Rupanya Adrian tak sepenuh hati padamu. Ya? Dia orangku. Itu takkan berubah. Belum tentu. Masalah perasaan. Selalu untuk yang berhak. Presiden Direktur Wijaya, mari kita lihat nanti. Untung aku lari cepat. Kalau tidak, kalau tetap di sana, dua cewek itu bisa-bisa memangsaku hidup-hidup. Siapa? Wah, ini kan Tuan Macan. Kau ini datang balas dendam? Adrian. Kumohon, terimalah aku jadi anak buahmu. Anak buah? Aku tak terima anak buah. Cepat bangun. Kak Adrian, beberapa hari lalu, kakak dengan mudahnya mengatasi belasan anak buahku. Kakak hebat sekali. Aku, Tuan Macan ini, seumur hidup belum pernah kagumi siapa-siapa. Sekarang cuma kagumi kakak. Kumohon, terimalah aku. Kalau kakak tak terima, aku takkan bangun. Aduh, ini... Kak Adrian, kumohon, terimalah aku. Baiklah, ku terima kau. Tapi, ada tugas berat yang kuserahkan padamu. Kau pergi menyusup di dekat Bima Pratama, bantu ku awasi setiap gerak-geriknya. Sial! Pasti tugas terlaksana. Hahaha. Aduh, untung orang ini mudah diatasi. Kalau tidak, benar-benar pusing. Anak muda, bolehkah saya berkenalan? Kau? Putri Santoso. Kalian saling kenal? Iya, kakek. Waktu itu aku minum pil tonik sempurna dia. Badanku jadi lebih sehat. Dan sebelumnya aku pernah cerita soal dia. Dia tabib sakti yang selamatkan kakek Halim. Oh, benarkah? Kalau begitu jodoh kita bukan main ya. Kemampuan anak muda Adrian baru saja benar-benar membuatku terkesima. Nah, ini kartu namaku. Tolong diterima. Kita sama-sama dari 4 keluarga besar. Kedepannya harus sering bertukar pikiran. Aku ingat, kepala keluarga Santoso ini kan memang ingin dekat dengan Presiden Direktur Wijaya. Gampang. Untuk mempererat hubungan, daripada nanti, mending sekarang langsung. Sekarang juga kenalan. Kulihat di sana, ada ruang teh. Ayo, kita ke sana ngobrol. Baik. Adrian. Sudah larut begini. Bagaimana kalau aku antar kalian pulang? Tidak usah. Terima kasih atas kebaikanmu. Kami ada mobil. Tak usah merepotkanmu. Aku selalu ada waktu. Kalau ada waktu, sering-sering hubungi ya. Adrian, apa kamu tidak punya yang ingin kau katakan padaku? Hah? Kamu ini siapa sih? Kok bisa tiap kali mudah sekali bantu keluarga Halim? Apa kamu tertarik sama Maya Halim? Kamu merasa keluarga Halim lebih baik dari Wijaya? Mau pindah jadi menantu di sana? Wah, Presiden Direktur Wijaya. Tenang dulu. Aku nggak bisa tenang. Setiap kali aku ingat kamu sama si Maya Halim itu, berduaan. Aku jadi... Jadi apa? Oh, aku tahu. Kamu cemburu. Mana mungkin? Pokoknya, sebelum kamu kasih aku 3 anak, jangan harap ninggalin keluarga Wijaya. Wah, garang amat. Kalau gitu, aku cari Nona Halim aja deh. Soalnya dia lembut dan pengertian. Bisa bantu aku bayar utang 110 miliar rupiah dan nggak maksa aku punya anak. Kalau dipikir-pikir, wah. Adrian, dengar ya. Aku Citra Wijaya, nggak pernah cerai. Cuma bisa ditinggal mati pasangan. Sepanjang hidupmu, hidup atau mati, kamu tetap milikku.
Nggak kuat, nggak kuat. Kalau begini terus, aku nggak bakal sanggup nunggu 3 anak lahir. Aku bakal mati muda. Lau, kamu kok di sini? Si nakal kesayanganku. Kemarin malam berisik sekali. Sampai aku tak bisa tidur nyenyak. Tak bisakah kau beri aku ganti rugi? Aku tak minta banyak. Cukup 1 anak saja. Bagaimana? Itu... Ayahku tiba-tiba manggil, pulang makan. Aku duluan ya. Kakak ipar? Kamu kemarin malam capek ya? Ini susu buatmu. Minumlah selagi hangat. Jangan-jangan kamu juga... Apa yang kau omong? Aku kan adik iparmu. Kau tak boleh punya keinginan yang tak pantas padaku. Jangan. Jangan dong. Bahkan Nadia Wijaya juga sudah jatuh hati. Ini bukan keluarga Wijaya, tapi sarang para wanita penggoda. Kalau begini terus, bukankah aku akan cepat terkuras habis? Tidak bisa. Mau kemana? Bukalapak jualan. Ayo lihat, ayo saksikan. Pil tonik sempurna. Menguatkan vitalitas dan ginjal. Memperindah tubuh dan wajah. Jangan lewatkan. Jangan sampai ketinggalan. Kak Halim, gawat, ada masalah besar. Kenapa? Terburu-buru begitu. Langit runtuh. Tuan Macan suruh aku bawa kabar. Katanya keluarga Wijaya kena masalah besar. Apa? Hari ini, Dimas Pratama dan Bima Pertama. Kedua saudara itu tiba-tiba bawa semua anak buah pergi ke grup Wijaya. Tuan Macan khawatir. Sudah ikut ke sana. Mungkin di sana sudah ricuh. Ngapain masih bengong? Tuntun jalannya. Ini kantor Presiden Direktur. Kalian mau apa? Presiden Direktur, Citra Wijaya. Kamu tak akan lama jadi Presiden Direktur. Apa maksudmu? Aku sudah gabung dengan pemegang saham cabang lain. Menguasai 30% saham perusahaan. Melebihi 25%-mu. Sekarang akulah pemegang saham terbesar di keluarga Wijaya. Kami sekarang minta kamu dicopot dari jabatanmu. Fajar Wijaya, kamu bersekongkol dengan orang luar. Khianati kepentingan keluarga? Tak malu pada keluarga Wijaya? Yang menang jadi raja, yang kalah jadi pecundang. Salahkan saja dirimu yang tak punya kemampuan. Silakan Presiden Direktur Wijaya. Apa ku bilang tadi? Keadaan bisa berbalik kapan saja. Ngapain kamu pilih si Adrian yang sampah itu? Menurutku kalau dulu kau terima lamaranku kan bagus. Akan sampai berakhir begini. Begini saja, aku kasih kesempatan lagi. Asal kau mau nikah denganku, aku buatkan posisi Presiden Direktur boneka untukmu. Bagaimana? Bima Pratama, kamu rendah dan tak tahu malu. Bima Pratama, kamu rendah dan tak tahu malu. Kau kurang ajar. Dulu kalau bukan karena Citra, kau pikir kau siapa? Tapi kalau dilihat baik-baik, kau lumayan cantik juga. Apa maumu? Hei, gimana kalau begini? Dia jadi istri pertamaku, kau jadi istri keduaku. Asal kalian berdua setuju, aku lepaskan keluarga Wijaya. Aku habisi kau. Jangan baik-baik tak mau. Maunya dipaksa. Kau takkan keluar dari sini? Bima Pratama, cukup. Ini urusan antara kedua keluarga kita. Dia tak ada hubungannya. Kau pikir semudah itu? Bima, seperti kata pepatah, orang bijak tahu situasi. Mengingat dulu kita masih punya hubungan, pergilah dengan baik sekarang. Aku tak akan menyulitkanmu. Kalau tidak... Siapa berani suruh dia pergi? Siapa berani? Adrian, kok kau datang? Kau baik-baik saja? Pria idaman, kenapa baru datang? Kami hampir dianiaya habis-habisan. Tenang, ada aku di sini. Mereka tak berani sentuh kalian. Apa maumu? Kakakku datang. Kakakku bawa orang. Jangan mendekat. Oh? Kalau begitu aku ingin lihat seberapa hebat kau. Diam saja apa? Serang. Habisi dia. Bos. Teriak apa? Serang. Ayo. Ya! Buta kali lu. Gue sengaja mukulin lu. Bos. Jujur aja, sekarang gue udah meninggalkan yang gelap menuju yang benar. Sekarang bos gue Adrian. Perintah bos, gue turutin. Gak bakal ngeyel.
ikut dia lebih baik daripada ikut elu si biang onar. Berkelahi. Kak, lihat kan? Dia nggak anggap keluarga Pratama. Cepat hajar dia, balesin sakit hati gua. Wah, kalah langsung panggil bala bantuan. Dibilang sampah. Emang bener ya? Tuan Adrian, kami tahu ilmu bela dirimu tinggi, tapi sekarang bukan cuma kekuatan fisik yang menentukan. Perjanjian saham ada di sini, hitam di atas putih. Tertulis jelas. Sekuat apapun kamu, nggak bisa ubah apa-apa. Keluarga Wijaya runtuh itu. Sudah pasti, saran gua, jangan ikut campur. Adrian, keluarga pertama kali ini datang dengan persiapan. Lagi pula kamu orang luar. Gak perlu buat gua terlibat masalah ini. Masa bisa gitu? Kalau keluarga Wijaya runtuh, gua mau numpang hidup di mana? Masih belum puas. Jadi cowok numpang hidup, keluarga Wijaya gua jamin aman. Sombong banget lo. Karena kamu keras kepala. Cari masalah sendiri. Jangan salahin keluarga Pratama. Kalau kami nggak kasih ampun. Ayo. Tunggu dulu. Jangan terlalu cepat senang. Cuma elu yang bisa panggil orang? Cuma elu yang bisa panggil orang? Anak muda Adrian, kami terlambat. Surya Halim, Bagas Santoso. Kalian berdua kenapa? Presiden Direktur Wijaya. Ini sanggup biaya 10% yang kami beli dari keluarga Halim dan sudah dialihkan ke Anda. Perjanjian sudah ditandatangani dan dialihkan ke Anda. Nona Wijaya. Keluarga Santoso juga beli 10% dan sudah dialihkan ke Anda. 20%, ditambah 25%. Citra Wijaya pegang 45%. Paling banyak, masih ada harapan? Untuk beli saham diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun. Perlu rencana yang sangat rapi. Sejak kapan kalian mulai persiapkan? Tidak terlalu awal atau lambat, cuma lebih cepat sehari. Tidak mungkin. Kami lakukan dengan sangat rahasia. Tak mungkin ada yang bocor. Hal kecil begini, kuhitung sebentar sudah tahu. Begitu tahu keluarga Wijaya ada masalah, langsung tebak pasti kalian. Lagi pula zaman sekarang, yang terang-terangan jahat. Jarang sekali. Bukan kau. Surya Halim, Bagas Santoso. Keluarga Pratama merasa tak pernah bermusuhan dengan kalian. Kalian yakin mau lawan kami? Jangan cuma andalkan nama keluarga Pratama untuk mengancamku. Saat aku jadi kepala keluarga, kau mungkin masih menyusu saja. Tuan Adrian sudah berjasa padaku. Belum lagi ambisi liar kalian, keluarga Pratama, yang semena-mena dan sudah membangkitkan amarah banyak orang. Daripada menunggu kalian caplok keluarga Wijaya, lalu giliran kami. Lebih baik kami bersatu dulu untuk melawan musuh bersama. Hahaha, bagus. Sangat bagus. Kalau kalian baik-baik tak mau, maunya dipaksa, ya mati saja semuanya. Anak buah. Astaga! Kupikir Bima Pratama bawa senjata api. Sudah tak terkalahkan. Aku sangka kalian sembunyikan pasukan sebanyak ini. Wah, ini seperti pasukan bersenjata skala kecil ya. Kau cukup menghargaiku, ya? Bisa lawan 10 atau 100 orang sekalipun. Lalu apa? Lihat baik-baik. Kami ini bawa senjata lengkap. Bunuh beberapa orang seperti kalian. Sangat mudah. Pas, tak perlu lagi aku repot. Mencaplok 4 keluarga besar. Serang. Bunuh mereka. Sangat mudah. Serang. Kalau mereka mati di sini, perusahaan kita ada masalah nggak? Ada. Kalau jadi saringan, sulit jelaskan ke petugas. Kepala keluarga, ada masalah. Rumah tua keluarga pertama, hancur dihujani peluru. Kau ini siapa sebenarnya? Aku cuma orang biasa. Yang kebetulan mencapai tingkat Dewa Bumi. Begitu saja. Wah, kalian belum pergi? Nunggu kusir? Anak buahnya sudah kabur. Lalu kalian... Jangan mendekat. Kami orang keluarga Pratama. Sentuh kami, keluarga Pratama, takkan membiarkanmu. Memukul orang itu melanggar aturan. Bukannya kau dewa? Begini kan merusak adab umum. Aduh, hampir lupa soal adab umum. Menyebalkan. Apa yang kau lakukan? Memukul, aku nggak bisa. Tapi cara menyiksamu, aku punya banyak. Hahaha.
Adrian. Apa ini? Hahaha. Adrian! Apa ini? Ini namanya jimat gatal. Yang kena jimat ini akan gatal luar biasa, sampai lemas tak berdaya. Adrian, selera jahatmu memang tak pernah berubah. Dimas Pratama, kalian diduga menyelundup senjata. Ikut kami. Pak petugas, aku yang lakukan. Semua perbuatanku. Tangkap aku, cepat tangkap. Dia iblis. Tangkap aku. Aku mau masuk sel tahanan. Aduh, hampir lupa. Masih ada kau. Jangan buru-buru, kau juga dapat bagian. Jimat apa ini? Kenapa dia baik-baik saja? Ini namanya jimat sial. Tunggu saja, ke depannya dia takkan mengalami hal baik. Terima kasih para keluarga atas bantuannya, sehingga Grup Wijaya bisa melewati krisis ini. Tak usah sungkan Presiden Wijaya. Kami juga melakukannya karena menghormati Tuan Adrian. Betul. Tuan Adrian berjasa pada kami. Membantu keluarga Wijaya juga seharusnya. Lagi pula keempat keluarga besar. Satu darah, satu akar. Memang harus saling menjaga dan membantu. Kini krisis keluarga Wijaya sudah teratasi. Kami juga tak perlu berlama-lama. Kami pamit. Yang ini, Tuan Macan. Kami masih ada beberapa hal ingin bicara dengan Adrian. Silakan Anda pergi dulu. Baik. Bos, kalau begitu aku pergi dulu. Ayolah. Kalian jangan mendekat. Aku peringatkan kalian. Aku ini orang baik-baik. Aku akan laporkan ke polisi. Jadi kau sudah mencapai tingkat Dewa Bumi. Langkah berikutnya bisa melewati cobaan lalu menjadi abadi, turun gunung hanya untuk merasakan kasih sejati di dunia manusia. Ternyata kau dewa ya? Kalau begitu bersamamu, bukannya akan sangat menyenangkan. Aku belum pernah main dengan Dewa Bumi. Presiden Direktur, katakanlah, rasanya seperti apa? Kalau begitu, Kak Adrian, saat itu nanti, bukannya kau harus kembali. Kultivasiku hampir mencapai puncak. Aku harus kembali ke gunung untuk hadapi cobaan. Tidak boleh. Kau tak boleh pergi. Kita belum punya cukup 3 anak. Begitu kultivasi mencapai puncak, mau tak mau harus pergi. Tak ada yang bisa menahan. Aku juga tak bisa apa-apa. Lagi pula, saudara-saudara keluarga Pratama sudah ditangkap semua. Krisis keluarga Wijaya sudah teratasi. Kau juga tak buru-buru, ingin anak lagi kan? Aku tak peduli. Aku mau punya anak. Aku harus punya anak. Urusanmu apa? Ayo, sekarang juga kita buat anak. Tunggu. Sejak Adrian datang, kau terus memonopolinya. Kami belum sempat mencicipi. Presiden Direktur Wijaya, kurang fair ya? Sari Lestari, sudah lama aku sabar padamu. Adrian adalah suamiku. Mengapa harus kubagi denganmu? Sebaiknya kau tahu posisimu. Jangan bicara begitu dong. Kalian belum daftar nikah. Lagi pula, barang bagus kan harusnya. Dibagi yang lihat. Tanya mereka, betul kan? Ahem. Kata-kata Sari kasar tapi ada benarnya. Meski sedikit, masih ada logikanya. Rani Permata, kau... Jangan lihat aku begitu. Aku cuman bicara sesuai faktanya saja. Nadia, menurutmu? Kak Adrian, dia sebenarnya orang baik. Lihat kan, semua juga berpikir begitu. Kalau gitu, bagaimana kalau kita buat jadwal giliran? Senin sampai Kamis. Tunggu dulu. Aku masih ada di sini. Berani-beraninya kalian, di depanku, bersikap begitu lancang. Apa aku ini, pria milik bersama? Diam! Kalau gitu sudah diputuskan. Hari ini, aku duluan. Kenapa kamu duluan? Bagaimanapun juga, seharusnya giliranku. Aku juga mau, aku juga. Tidak. Mimpiku yang buruk jadi kenyataan. Ini bukan menantu numpang. Ini benar-benar harta rebutan. Tidak bisa, tidak. 36 siasat, kabur adalah jalan terbaik. Mau kabur? Kalau kamu sudah tak tahu diri begini,
maka kami tak perlu buat jadwal lagi. Aduh, tolong, selamatkan aku. Ini bukanlah kasih sejati di dunia manusia. Ini neraka dunia. Aduh, pinggangku. Tidak, tingkatku malah naik. Ini untukmu, baru matang. Semur daging dengan bihun. Cepat diminum selagi hangat. Isi lagi tenagamu. Malam ini, kita coba punya anak. Kakak juga punya banyak makanan enak lain. Nanti kita coba semuanya. Kamu pasti suka. Aku baru lihat banyak bahan belajar. Belajar banyak hal baru. Kebetulan, malam ini kita coba praktik. Nadia juga. Aku pasti berusaha keras. Terima kasih semuanya. Tapi tidak usah. Tingkatku sudah menembus. Aku harus segera kembali ke gunung untuk melewati cobaan. Kamu bercanda, kan? Kalau tak mau punya anak, katakan saja. Tak perlu cari alasan begitu. Iya, bertahun-tahun tak menembus. Mana mungkin tiba-tiba langsung berhasil? Paling-paling, kami tak akan memaksamu lagi. Mulai sekarang. Aku tak bercanda. Ini benar. Kekuatanku sudah cukup. Cobaan itu akan datang dalam beberapa hari ini. Kapan rencanamu pergi? Kira-kira 2 hari lagi. Aku harus kembali ke gunung dulu untuk bersiap. Tapi sebelum pergi, ada satu hal lagi yang harus kulakukan. Kak Adrian, aku takut. Santai saja, aku akan pelan-pelan. Aduh, sakit. Tahan, nanti juga hilang. Jangan terlalu dalam, jangan. Tahan. Tinggal 1 langkah lagi. Racun dinginmu sudah parah, tak bisa hilang dalam sehari. Tapi, aku tak punya banyak waktu, harus ambil langkah berisiko. Buka mulut. Terima kasih, Kak Adrian. Bagaimana? Tenang, racun dinginnya sudah kusembuhkan total. Kenapa dia belum keluar? Aku lihat dulu. Darahku sangat murni dan panas. Wajar kalau dia pingsan sebentar. Biarkan dia istirahat dulu. Benarkah? Bagus sekali. Terima kasih untuk racun dinginnya. Tak apa, racunnya sudah hilang. Aku harus pergi. Jangan gitu dong. Tak ada pesta yang abadi. Kalau sudah jodoh, kita pasti bertemu lagi. Aku tak peduli. Hidup matiku hanya untukmu. Kalau kau harus pergi, sebelum pergi, nikah dulu denganku. Mulai hari ini, hidupku milikmu. Mati pun milikmu. Aku juga mau menikah. Jangan biarkan aku ikutmu tanpa status. Belum kurus berkasnya. Maafkan aku. Aku juga. Kak Adrian, aku juga mau menikahimu. Tidak bisa. Bigami itu melanggar hukum. Artinya, asal tak melanggar hukum, boleh ya? Kalau begitu, mari kita foto bersama. Ini pasti boleh, kan? Untuk kenang-kenangan. Jangan ragu lagi. Cepat ganti baju. Siap, senyum. Jaga dirimu baik-baik. Masa depan grup Wijaya ada di tanganmu. Kalau ada masalah, cari Tetua Halim dan Tetua Santoso. Mereka akan membantumu karena hubungan denganku. Kalian jaga diri juga. Adrian, aku tak akan cari yang lain. Akan kutunggu selamanya. Kami tunggu kepulanganmu.
Citra, Kalian? Kenapa bisa begini? Cepat panggil dokter.